Embun pagi masih menempel di pepohonan ketika Lisa bangun dari tidurnya. Ia menarik napas panjang, merasakan aroma tanah basah yang selalu mengingatkannya pada masa kecil, masa yang dulu terasa hangat sebelum semuanya berubah. Rumah kayu mereka berdiri di pinggir hutan yang lebat, tempat orang-orang Dayak menjalani kehidupan sederhana namun penuh aturan. Bagi orang lain, hidup di lingkungan itu mungkin terasa damai, tetapi bagi Lisa, ada kekosongan yang tak mampu ia jelaskan. Lisa adalah gadis keturunan Dayak yang sejak kecil hidup bersama ayahnya, Ayah Jata. Sosok pria yang tubuhnya kekar, suaranya keras, dan matanya selalu tajam ketika berbicara. Ia bukanlah ayah yang jahat, tetapi ia sangat keras memegang adat. Baginya, tradisi adalah harga diri, dan anak-anaknya harus mengikuti jalan yang ia yakini. Setelah ibu Lisa meninggal ketika Lisa berusia 10 tahun, sifat ayahnya berubah makin kaku. Hanya ada dua hal yang ia percaya, adat leluhur dan kedisiplinan. Sejak itulah, Lisa sering merasa kesepian. Rumah yang dulu dipenuhi suara lembut ibunya kini hanya memiliki suara pintu kayu berderit dan langkah berat Ayah Jata. Tidak ada lagi pelukan hangat, tidak ada lagi senyuman yang memperbaiki hari-harinya. Yang tersisa hanya aturan-aturan yang harus ditaati tanpa boleh dipertanyakan. Namun, Lisa bukan tipe anak yang suka melawan. Ia tumbuh dengan sikap lembut, pembawaannya tenang, dan ia selalu berusaha membuat ayahnya bangga. Sayangnya, ada banyak hal yang tak bisa ia ceritakan kepada ayahnya, termasuk kehampaan yang terus menghantam hatinya setiap malam. Suatu hari di sekolah, Lisa berkenalan lebih dekat dengan seorang teman bernama Siti. Gadis itu terkenal ramah dan lembut, berbeda dengan kebanyakan teman lain yang sering membicarakan hal-hal yang tak menarik perhatian Lisa. "Lisa, kamu kelihatan sering melamun. Ada yang dipikirin?" tanya Siti sambil duduk di sampingnya saat istirahat. Lisa tersentak kecil. "Enggak, cuma capek." Padahal bukan hanya capek. Hatinya seperti menjerit mencari jawaban. Ada ruang kosong yang ia tak mengerti. Seakan ada sesuatu yang hilang dan ia tak tahu apa itu. Siti tersenyum kecil. Pandangannya jernih dan menenangkan. "Kalau kamu mau cerita, aku selalu ada buat kamu." Mendengar kata-kata itu, Lisa merasakan sesuatu yang hangat. Sudah lama ia tidak merasa dipedulikan oleh siapapun. Kehangatan itu membuatnya perlahan membuka diri kepada Siti. Mereka sering mengobrol sepulang sekolah, duduk di bawah pohon besar sambil menceritakan kehidupan masing-masing. Dari obrolan-obrolan itu, Lisa mengetahui bahwa Siti adalah seorang Muslim yang rajin belajar Al-Quran. Setiap kali Siti bercerita tentang ketenangan yang ia rasakan saat mengaji, mata gadis itu berbinar bahagia. Sesuatu dalam cerita itu membuat hati Lisa tergerak. Bukan karena agama, tetapi karena ketenangan yang terdengar begitu indah. "Kenapa kamu bisa tenang sekali?" tanya Lisa suatu sore. "Karena saat aku membaca Al-Quran, Lisa, rasanya kayak Allah lagi bicara langsung ke hati kita." Jawaban itu membuat Lisa terdiam lama. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia mendengar seseorang berbicara tentang Tuhan dengan suara lembut dan penuh kasih. Bukan dengan nada menakutkan atau memaksa, seperti yang sering ia dengar dari lingkungan rumah. "Hati kamu capek ya?" Siti bertanya pelan. Lisa mengangguk tanpa suara. Matanya mulai memanas. Siti tersenyum dan meraih tangan Lisa dengan hangat. "Kalau kamu mau, aku bisa ajarin kamu baca huruf-huruf Al-Quran. Pelan-pelan aja, biar kamu tahu sendiri rasanya seperti apa." Lisa tak langsung menjawab. Ia menunduk, memikirkan ayahnya. Ayah Jata tidak suka ada pengaruh luar masuk rumah mereka, apalagi yang berkaitan dengan agama lain. Namun, di sisi lain, keinginan Lisa untuk menemukan ketenangan begitu kuat. "Boleh," ujarnya lirih. "Hanya satu kata,
Namun dari kata itulah perjalanan panjangnya dimulai. Belajar huruf hijaiyah menjadi rutinitas kecil mereka setiap pulang sekolah. Siti membawa papan tulis kecil dan spidol, lalu mengajarkan Lisa huruf-huruf dasar seperti alif, ba, tea. Lisa memerhatikan dengan penuh keseriusan. Meski awalnya sulit, ia tidak pernah menyerah. "Masya Allah, kamu cepat banget nangkepnya," puji Siti suatu hari. Lisa tersipu. "Aku cuma merasa nyaman setiap belajar." Siti tersenyum, seakan memahami lebih dalam dari yang Lisa utarakan. "Ketenangan itu hadiah, Lis. Kalau kamu ngerasa tenang, berarti Allah sedang mengetuk pintu hatimu." Kalimat itu menusuk ke sanubari Lisa. Ia tak pernah mendengar seseorang bicara tentang Tuhan dengan kalimat seindah itu. Di rumah, segala hal tentang spiritualitas selalu dikaitkan dengan rasa takut, ancaman, dan kewajiban. Namun bersama Siti, ia merasakan Tuhan seperti sosok yang merangkul, bukan menakut-nakuti. Sejak saat itu, Lisa mulai belajar lebih banyak. Ia membaca tulisan sederhana tentang makna ayat-ayat Al-Quran. Ia bertanya kepada Siti tentang sholat, tentang niat, tentang mengapa Islam mengajarkan cinta dan kasih sayang. Setiap jawaban Siti selalu membuat dadanya terasa lapang, seolah ada cahaya kecil yang muncul di ruang hatinya yang dulu gelap. Namun Lisa tak lupa bahwa ayahnya sangat keras. Ia tak pernah berani belajar di rumah ketika ayahnya ada. Ia hanya membuka buku kecil pemberian Siti saat malam, ketika hujan turun atau ketika angin berembus cukup kencang untuk menutupi suara bisikannya melafalkan huruf-huruf hijaiyah. Setiap malam, setelah berlatih, Lisa duduk memandangi foto ibunya. "Ibu, apa aku salah kalau mencari ketenangan?" bisiknya. Ia tidak tahu apakah ibunya akan marah atau mendukung. Tapi ia yakin, jika ibunya masih ada, wanita itu pasti akan memeluknya dan berkata bahwa setiap anak berhak menemukan kebahagiaannya sendiri. Suatu malam Lisa sedang duduk di dekat jendela, melafalkan huruf-huruf hijaiyah perlahan. Cahaya lampu minyak menerangi wajahnya yang terlihat begitu damai. Angin malam bertiup lembut, membawa aroma daun dan tanah basah. Hatinya terasa penuh harapan. Saat itulah, tanpa ia sadari, sesuatu berubah dalam dirinya. Ia mulai merasakan kedamaian yang selama ini ia cari. Bukan karena ia mengetahui banyak hal, tetapi karena ia mulai mengenal Tuhan dengan cara yang lembut. Ia tidak tahu bahwa perjalanan yang ia mulai diam-diam ini akan mengubah seluruh hidupnya. Ia tidak tahu bahwa suatu hari keputusannya akan membuatnya harus memilih antara ketenangan hatinya atau restu ayahnya. Dan ia sama sekali tidak mengetahui bahwa malam-malam damai itu akan digantikan badai yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Namun satu hal yang ia tahu, untuk pertama kalinya sejak kehilangan ibunya, hatinya tidak merasa sendirian. Ia menutup mata, menarik napas panjang, dan tersenyum kecil. "Terima kasih, Tuhan, sudah mengetuk hatiku." Di luar, hutan masih tenang, seakan ikut menyaksikan lahirnya perjalanan baru seorang gadis Dayak bernama Lisa. Perjalanan yang kelak akan penuh air mata, luka, dan keteguhan iman, tetapi juga penuh cahaya, cinta, dan persatuan kembali dengan ayah yang pernah membuat hatinya hancur. Hari-hari Lisa setelah berteman dekat dengan Siti terasa berbeda. Ada sesuatu yang berubah dalam hatinya, sesuatu yang hangat, seperti cahaya kecil yang mulai berpendar dalam gelap. Meski ia tak berani menceritakan apapun kepada ayahnya, Lisa merasa kehidupannya memiliki arah baru. Setiap pulang sekolah, ia dan Siti duduk di tempat yang agak tersembunyi di belakang gedung sekolah. Tempat itu sederhana, hanya rumput hijau dan sebuah bangku kayu kecil. Tetapi bagi mereka, tempat itu seperti ruang belajar yang damai. Siti selalu membawa papan tulis kecil dan spidol, sementara Lisa membawa buku catatan kusam yang sudah ia gunakan sejak semester lalu. "Bismillah. Hari ini kita belajar huruf baru ya, Lis," kata Siti sambil menggambar bentuk hijaiyah di papan. Lisa mengangguk. "Aku siap." Huruf yang mereka pelajari hari itu adalah Jim, Ha, dan Ha. Siti mengajarkan cara mengucapkannya, mempraktikkan perbedaan bunyi yang bagi Lisa awalnya terasa aneh.
Namun Lisa tidak menyerah. Setiap kali ia merasa salah, ia mencoba lagi, dan lagi. Kamu hebat, Lisa. Banyak yang butuh waktu berminggu-minggu untuk paham, puji Siti sambil tertawa kecil. Lisa tersipu. Aku cuma suka rasanya. Belajar huruf-huruf ini bikin hati aku tenang. Siti menatapnya dengan lembut. Itu tandanya Allah sayang sama kamu. Kalimat itu membuat dada Lisa terasa sesak. Tapi bukan karena sakit, justru karena hangat. Lisa tak pernah mendengar kalimat yang begitu penuh kasih. Seumur hidupnya, ajaran tentang Tuhan sering disampaikan dengan nada ancaman atau ketakutan. Tapi bersama Siti, ia menemukan sisi lain, bahwa Tuhan selalu membuka pintu bagi siapapun yang mencarinya. Waktu berlalu. Lisa semakin mahir membaca huruf hijayah. Ia bahkan mulai bisa membaca suku kata sederhana. Suatu sore, saat mereka duduk di bawah pepohonan, Siti membuka mushaf kecil dan menunjukkan beberapa ayat pendek. Ini namanya surat Al-Ikhlas. Mau coba baca? Tanya Siti. Lisa menatap ayat-ayat itu gugup. Boleh. Tapi aku takut salah. Itu wajar. Pelan-pelan aja. Dan Lisa membaca. Suaranya bergetar namun berusaha tegar. Ia mengejas satu persatu huruf yang ia kenal, merangkainya hingga membentuk kata. Suaranya tidak sempurna, tapi Siti mendengarkannya dengan mata berbinar. Ketika selesai, Siti berkata dengan suara lirih, "Masya Allah, Lisa, suaramu indah sekali. Allah pasti sayang banget sama usahamu." Lisa menutup mulutnya. Air mata menggenang tanpa ia sadari. Entah mengapa, membaca ayat itu membuat hatinya seperti dipeluk. Ada ketenangan besar turun ke dadanya, menenangkan luka-luka batin yang selama ini ia tidak tahu bagaimana menyembuhkannya. Ia menangis dalam diam. Siti memegang pundaknya pelan. "Kamu nggak sendiri, Lis. Allah selalu lihat perjuangan kamu." Lisa mengangguk. Ia tak mampu berkata-kata. Sejak hari itu, Lisa semakin sering belajar. Ia membawa buku kecil berisi huruf-huruf hijayah kemanapun ia pergi. Saat istirahat sekolah, ia mengulang pelajaran. Saat malam tiba dan ayahnya sudah tertidur, ia menyalakan lampu minyak kecil di sudut kamar dan membaca ulang catatannya dengan penuh kesabaran. Setiap malam, hatinya merasa lebih tenang. Seakan setiap huruf yang ia baca menjadi obat untuk luka-luka lama yang ia pendam seorang diri. Namun Lisa tidak bisa mengabaikan ketakutan yang selalu membayangi. Ayah Jata. Pria yang membesarkannya dengan tangan keras. Pria yang memegang adat leluhur seperti memegang nyawa. Ia tahu ayahnya tidak akan mudah menerima pilihan spiritualnya. Namun keinginan Lisa untuk mencari ketenangan begitu besar. Dan ia tidak ingin menyerah hanya karena takut. Selama ini, ia hidup dalam dunia yang penuh aturan tetapi minim kasih sayang. Islam, melalui Siti, mengenalkan kasih sayang itu. Sesuatu yang tidak pernah ia dapatkan di rumah sejak ibunya meninggal. Pada suatu sore, Lisa dan Siti duduk di bawah langit yang mulai kemerahan. Angin sore menerbangkan rambut Lisa pelan. Siti membuka mushafnya dan berkata dengan suara lembut, "Lis, aku mau tanya sesuatu." "Apa?" "Kamu belajar ini semua karena kamu suka, atau karena kamu merasa kasihan sama aku?" Lisa menatap sahabatnya lama. Lalu ia menggeleng. "Bukan karena kamu, Sid. Ini aku yang cari. Aku ngerasa hatiku kosong banget. Kayak ada yang hilang. Tapi aku nggak tahu apa." Siti tersenyum haru. Allah itu memang suka memilih hati-hati yang pernah terluka. Lisa, karena hati itu biasanya paling siap menerima cahaya. Lisa terdiam. Kata-kata itu menenangkan. Benar, hatinya sudah terlalu lama gelap. Siti melanjutkan, "Kalau kamu terus merasa damai setiap belajar, lanjutkan. Jangan takut. Allah nggak akan ninggalin kamu." Lisa mengangguk pelan. Namun di dalam hatinya, pertanyaan besar muncul. Bagaimana dengan ayah? Malam itu, Lisa kembali belajar di kamar.
Ayahnya sudah tidur setelah pulang dari ladang. Lisa duduk di lantai, mushaf kecil tergeletak di depan dada. Ia membacanya pelan, hampir tanpa suara. Hanya bisikan-bisikan lembut yang keluar dari bibirnya. Namun semakin ia membaca, semakin air matanya mengalir. Aku pengin tenang, Tuhan, bisiknya. Ia teringat ibunya. Wajah lembut itu, senyuman yang membuat segalanya terasa aman. Lisa merasa seandainya ibunya masih ada, ia tidak akan harus bersembunyi seperti ini hanya untuk belajar tentang ketenangan. Lalu tiba-tiba, ia merasakan sesuatu di dadanya, perasaan hangat yang sulit dijelaskan. Seolah seseorang berkata pelan, "Kamu tidak sendiri." "Apakah ini engkau?" bisiknya dalam hati. Malam itu, untuk pertama kalinya, Lisa menundukkan kepala dan berdoa. Belum dengan cara Islam, belum dengan bahasa Arab, hanya dengan kata-katanya sendiri. Kata-kata yang muncul dari hati yang selama ini berjuang untuk tetap tegar. "Tuhan, bimbing aku. Kalau jalan ini benar, kuatkan aku." Air matanya jatuh di mushaf yang terbuka. Hari-hari berlalu, dan kemampuan Lisa meningkat pesat. Siti mulai mengajarkan makna ayat-ayat pendek. Lisa belajar bahwa Al-Quran penuh dengan kasih sayang, petunjuk, dan harapan. Setiap ayat yang ia pelajari membuat hatinya semakin yakin bahwa ia tidak salah mencari ketenangan di sini. Namun diam-diam, Siti tahu bahwa Lisa menanggung beban yang besar. "Kamu nggak takut sama ayahmu?" tanya Siti suatu hari. Lisa terdiam lama. "Takut. Tapi aku juga takut kalau aku berhenti cari apa yang bikin hati aku tenang. Hidupku terasa kosong banget. Sit, aku nggak kuat kalau harus balik ke hari-hari tanpa arah itu." Siti tersenyum lirih. Ia meraih tangan Lisa, menggenggamnya penuh dukungan. "Kalau gitu, aku bakal nemenin kamu, apapun yang terjadi." Kata-kata itu membuat mata Lisa panas lagi. Ia tidak pernah punya teman sedalam ini. Tidak pernah ada yang memeluk luka hatinya seperti Siti lakukan. Namun, di balik ketenangan itu, gelombang besar sedang menunggu untuk menghantam kehidupannya. Lisa tidak tahu bahwa ayahnya mulai memperhatikan perubahan dalam dirinya. Ia tidak tahu bahwa suatu hari, pintu kamarnya akan terbuka dengan keras. Ia tidak tahu bahwa mushaf kecil yang selama ini menjadi pelipur hatinya akan mengubah arah hidupnya secara drastis. Yang ia tahu, pada malam itu, ketika ia menutup mushaf dan menatap langit, ia berbisik, "Tuhan, meski jalanku sulit, aku nggak akan mundur." Ia tidak tahu bahwa doa itu akan diuji dengan cara paling menyakitkan. Namun satu hal pasti, perjalanan Lisa baru saja dimulai. Malam itu angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Daun-daun di halaman rumah Lisa berdesir, memantulkan suara halus yang seharusnya menenangkan. Tetapi bagi Lisa malam itu justru terasa mencekam. Ia duduk bersila di lantai kamarnya. Lampu minyak kecil menyala redup. Di pangkuannya ada mushaf mini pemberian Siti. Lisa membukanya perlahan. Jari-jarinya menyentuh lembut setiap huruf hijaiyah yang telah ia pelajari dengan penuh ketekunan. Lisa membaca pelan, hampir seperti bisikan. Udzubillahi minasyasinya. Lalu dekat sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap huruf yang keluar dari bibirnya membuat hati Lisa terasa damai. Malam itu, ia berhasil membaca ayat pendek tanpa mengeja, sesuatu yang membuatnya bangga. Ia tersenyum, sejenak melupakan dunia di sekelilingnya. Namun di ruang depan, Ayah Jata belum tidur. Sejak beberapa minggu terakhir, Ayah Jata mulai merasa ada sesuatu yang berbeda dalam diri putrinya. Lisa lebih sering mengurung diri di kamar. Ia jarang duduk bersama ayahnya seperti dulu, jarang berbicara, bahkan terlihat lebih sering menyembunyikan sesuatu ketika ia mendekat. Apa yang disembunyikannya? Kecurigaan itu semakin menguat malam itu ketika Ayah Jata mendengar suara lirih dari kamar Lisa. Suara yang bagi telinganya terdengar asing. Bukan suara nyanyian adat, bukan mantra yang biasa ia ajarkan, tetapi sesuatu yang lain. Ayah Jata mengernyit. Dadanya terasa panas.
Ia berjalan menuju kamar Lisa dengan langkah berat, tanpa mempertimbangkan apa yang akan ia lihat atau dengar. Ketika sampai di depan pintu, ia tak sengaja menginjak papan kayu berderit. Lisa tersentak. Mushaf kecil di tangannya hampir jatuh. Ia buru-buru menutupnya dan menyimpannya di balik bantal. Napasnya mulai tak teratur. Lisa. Suara ayahnya terdengar berat dan dingin. Lisa tahu sesuatu sedang terjadi. Ia berdiri perlahan. Tangannya gemetar. Iya, Yah. Apa yang kamu lakukan? Buka pintunya. Lisa tahu ia tidak bisa lari. Ia membuka pintu dengan tangan bergetar. Ayah Jata menatapnya tajam. Matanya seperti sedang membaca seluruh isi hati Lisa. Apa yang kamu baca tadi? Enggak apa-apa. Yah, aku cuma... Belum sempat Lisa menyelesaikan kalimatnya, Ayah Jata mendorong pintu lebih lebar dan melangkah masuk. Matanya menyapu kamar, mencari sumber suara yang ia dengar. Ketika pandangannya jatuh pada mushaf kecil yang setengah tersembunyi di balik bantal, seluruh tubuh Ayah Jata menegang. Ini apa? Lisa spontan mengangkat tangannya, berharap ayahnya tidak menyentuh mushaf itu. Yah, jangan, tolong, itu punyaku. Tapi kata-kata itu justru membuat kemarahan ayahnya memuncak. Jadi benar kamu belajar agama itu? Lisa menunduk, tubuhnya bergetar hebat. Namun ia tetap mencoba menjelaskan. Yah, aku cuma mau belajar. Aku cuma mencari ketenangan. Aku nggak bermaksud. Diam. Teriakan itu menggema di seluruh ruangan. Ayah Jata bukan hanya marah. Ia merasa dikhianati oleh darah dagingnya sendiri. Baginya, Lisa telah menodai adat dan keyakinan leluhur. Ayah Jata mengambil sepatu boots yang berada di dekat pintu kamar. Dengan wajah merah padam, ia melangkah mendekati Lisa yang berdiri tak berdaya. Lisa, apa kamu mau buang adat kita? Buang kepercayaan kita? Buang semua yang ayah ajarkan? Lisa menggeleng cepat. Aku nggak mau buang apapun. Yah, aku cuma... Hatiku tenang saat aku belajar. Tolong dengarkan aku. Namun sebelum Lisa sempat melanjutkan, plak, sepatu itu mendarat di pipi Lisa. Keras. Sangat keras. Tubuh Lisa terhempas ke samping. Suara itu begitu kencang, memecah keheningan malam. Pipi Lisa langsung memerah dan panas. Air mata mengalir seketika, bukan hanya karena sakit, tetapi karena perlakuan ayahnya yang menusuk hatinya lebih dalam dari apapun. Lisa terisak, memegang pipinya. Ayah, kenapa? Ayah Jata terengah-engah. Napasnya berat. Karena kamu telah mengkhianati ayahmu sendiri. Lisa menatap ayahnya dengan mata yang berkaca-kaca. Aku cuma cari ketenangan. Yah, aku nggak bermaksud jahat. Aku cuma ingin hatiku nggak kosong lagi. Namun ayahnya tak mendengar. Amarah telah membutakan pikirannya. Keluar dari rumah ini, Lisa. Lisa membeku. Yah, jangan. Keluar, ulang ayahnya, lebih keras. Selama kamu masih memegang buku itu, kamu bukan anakku lagi. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk langsung ke jantung Lisa. Ia menangis terseduh-seduh. Air matanya jatuh tak terbendung. Yah, aku anak ayah. Jangan usir aku. Namun ayah Jata tak menggerakkan hatinya. Dengan tangan gemetar penuh amarah, ia mengambil mushaf kecil itu dan melemparkannya ke arah pintu. Ambil barangmu. Keluar. Lisa terisak. Tubuhnya hampir tak mampu berdiri. Ia meraih mushaf itu, memeluknya erat-erat seakan itu satu-satunya hal yang tersisa di hidupnya. Tanpa sepatu, tanpa jaket, hanya dengan pakaian tidur, Lisa berjalan keluar rumah sambil terus menangis. Angin malam menusuk kulitnya. Embun dingin membuat tubuhnya menggigil. Tetapi tak ada yang lebih dingin daripada kata-kata ayahnya barusan. Saat ia melangkah keluar halaman, hujan rintik-rintik mulai turun. Seakan langit pun ikut menangis melihat seorang anak diusir oleh ayahnya,
bukan karena perbuatan jahat, tetapi karena mencari ketenangan hati. Lisa berhenti di bawah pohon besar. Ia memeluk mushaf kecilnya dengan erat hingga gemetar. "Tuhan," suaranya hampir tak terdengar. "Aku nggak tahu harus kemana, tapi aku percaya Engkau nggak akan meninggalkanku." Dalam hujan yang makin deras, Lisa menutup matanya. Ia berdoa untuk dirinya, untuk hatinya, bahkan untuk ayahnya yang telah melukainya. Di balik semua rasa sakit itu, Lisa masih berharap suatu hari nanti ayahnya mau mendengarkan penjelasannya. Ia masih ingin kembali ke rumah. Ia masih ingin dipeluk ayahnya. Ia masih ingin keluarganya utuh. Tetapi malam itu, ia tidak punya pilihan selain melangkah pergi ke tempat yang bisa menerimanya. Dengan langkah gontai, Lisa berjalan menuju rumah satu-satunya teman yang ia percaya, Siti. Dan malam itu menjadi awal dari perjalanan panjang yang penuh air mata, namun juga penuh cahaya yang akan Allah berikan kelak, ketika semuanya sudah saatnya. Hari itu, matahari pagi menembus jendela kamar kontrakan kecil tempat Lisa tinggal bersama ibunya. Sinar hangat itu seolah mengusap lembut wajahnya, mengingatkan bahwa hari-hari baru akan selalu datang, meski semalam ia menangis lagi, diam-diam, karena kebingungan memikirkan masa depannya. Lisa bangun, merapikan selimut tipis yang mulai robek di ujungnya, lalu menatap ibunya yang masih terbaring sambil tersenyum kecil. Meski tubuh ibunya semakin lemah, wanita itu selalu memberikan senyum terindah, seolah ingin meyakinkan Lisa bahwa semuanya baik-baik saja. "Bu, Lisa berangkat dulu ya," ucap Lisa pelan. Ibunya membuka mata perlahan. "Hati-hati, Nak. Jangan memaksakan diri. Kalau capek, istirahat." Lisa hanya mengangguk, menahan air mata yang hampir jatuh. Ia tidak ingin ibunya melihat kegundahan yang terus menghimpit dadanya. Pagi itu Lisa berjalan menuju tempat kerjanya di sebuah warung makan sederhana. Tempat itu tidak besar, tapi selalu ramai terutama saat sarapan. Lisa sudah bekerja di sana selama beberapa bulan, membantu mencuci piring, mengisi galon, membersihkan meja, dan sesekali mengantar pesanan. Baginya, pekerjaan itu bukan sekadar cara untuk menghasilkan uang, itu adalah harapan. Setiap uang yang ia terima selalu ia sisihkan sedikit untuk membeli obat ibunya. "Lisa, tolong ambilin pesanan meja nomor 3. "Ya," panggil pemilik warung. Lisa cepat-cepat menghampiri meja yang dimaksud sambil membawa 2 piring soto panas. Di sana duduk seorang bapak parubaya yang tampak kelelahan. Mungkin baru selesai perjalanan jauh. Lisa tersenyum, menaruh pesanan dengan hati-hati. "Iya, Pak. Silakan dinikmati." "Terima kasih, Nak," jawab pria itu, memperhatikan kesopanan dan cara bicara Lisa yang lembut. Hari itu berlalu seperti biasa, sampai sebuah kejadian kecil mengubah arah hidup Lisa. Ketika jam makan siang mendekat, warung semakin ramai. Lisa kembali melayani pelanggan, menyapu meja, dan mencuci piring secara bergantian. Di tengah kesibukannya, sebuah gelas yang ia bawa tiba-tiba tergelincir dari nampan dan jatuh. Piar! Suara pecahan kaca membuat semuanya menoleh. Lisa terpaku, wajahnya pucat. Ia langsung jongkok, memunguti pecahan kaca dengan tangan gemetar. Saya minta maaf, Bu," katanya kepada pemilik warung. Pemilik warung tampak kesal, tapi sebelum ia berbicara, seorang pria dekat meja kasir berkata, "Jangan dimarahi, Bu. Anak ini sudah bekerja keras dari tadi. Semua orang bisa melakukan kesalahan." Lisa mengangkat wajah. Ia mengenali pria itu, bapak parubaya yang ia layani di pagi hari. Pria itu menatapnya dengan penuh pengertian. Pemilik warung akhirnya menghela napas. "Ya sudah, hati-hati berikutnya." Lisa mengangguk berkali-kali, merasa sangat lega. Setelah kejadian itu, pria tersebut pergi meninggalkan warung, namun sempat menatap Lisa sekali lagi, seolah memikirkan sesuatu. Sore harinya, ketika warung mulai sepi, Lisa menerima pesan dari pemilik warung bahwa ada seseorang mencari dirinya. Seseorang. Lisa bingung.
Jarang sekali ada yang mencarinya. Ketika ia keluar, ia mendapati pria parubaya tadi berdiri di depan warung, memakai kemeja rapi dan topi sederhana. "Lisa, ya?" tanya pria itu. "Iya, Pak. Ada yang bisa saya bantu?" Pria itu tersenyum hangat. "Maaf kalau tiba-tiba datang lagi. Tadi saya memperhatikan caramu bekerja. Kamu rajin, sopan, dan jelas punya tekad yang kuat." Lisa terdiam, bingung harus menjawab apa. "Saya punya sebuah yayasan pendidikan kecil," lanjutnya pelan. "Kami membantu anak-anak yang terpaksa putus sekolah untuk belajar lagi. Saya lihat kamu masih muda dan cerdas. Apakah kamu tertarik melanjutkan sekolah?" Lisa membelalakan mata. Tubuhnya terasa lemas seketika. Pak. Lisa sudah lama berhenti sekolah. Tidak mungkin kembali lagi. Lagi pula, Lisa harus bekerja untuk ibu. "Saya mengerti," jawab pria itu lembut. "Tapi kami memiliki program beasiswa penuh, termasuk biaya sekolah, buku, dan bahkan sedikit uang saku. Jika kamu mau, kamu bisa tetap bekerja paruh waktu." Lisa menunduk. Dadanya terasa penuh. Kesempatan ini bagaikan cahaya besar di tengah malam gelap. Tapi ia takut berharap, takut kecewa. Pria itu melanjutkan, "Kamu tidak perlu menjawab sekarang. Tapi ingat, hidup ini selalu memberi peluang bagi orang yang tidak menyerah. Saya melihat itu dalam dirimu." Setelah memberikan kartu nama dan nomor telepon yayasan, pria itu pamit. Lisa masih terdiam lama setelah pria itu pergi. Malam harinya, ketika Lisa sampai di rumah, ia langsung duduk di samping ibunya. Ia menceritakan semuanya dengan suara bergetar, penuh kebingungan dan harapan yang bertabrakan. "Ibu, Lisa takut ini hanya mimpi. Takut kalau Lisa tinggalkan kerjaan pagi, nanti kita tidak bisa beli obat." Ibunya menggenggam tangan Lisa yang dingin. "Nak," suara ibunya lemah namun penuh keyakinan. "Allah tidak akan menutup pintu bagi hambanya yang berusaha. Kalau ada orang baik yang ingin menolongmu, jangan ditolak. Ibu sudah lama ingin melihat kamu sekolah lagi. Tapi, Bu, Ibu ingin kamu punya masa depan. Jangan karena kondisi ibu, kamu mengorbankan hidupmu." Air mata Lisa pecah tak terbendung. Ia memeluk ibunya erat-erat, merasakan tubuh yang semakin kurus itu. Lisa menangis tanpa bersuara, namun air matanya membasahi bahu ibunya. "Kalau kamu punya kesempatan untuk berubah, ambillah, Nak," bisik sang ibu. "Ibu bangga sama kamu." Keesokan harinya, Lisa bangun dengan perasaan campur aduk. Setelah selesai bekerja, ia duduk di bangku dekat warung. Tangannya menggenggam kartu nama yang diberikan pria itu. Ia menatap tulisan di kartu tersebut. Ia menatap langit. Lalu ia menutup mata sambil mengambil napas panjang. "Mungkin ini jalan yang Allah tunjukkan," gumamnya. Dengan tangan bergetar, Lisa akhirnya memberanikan diri menghubungi nomor yang tertera. Suaranya kecil saat mengenalkan diri, tapi wanita di ujung telepon menyambutnya dengan penuh keramahan. "Oh, Lisa, Bapak yang bertemu denganmu sudah bercerita. Kami senang sekali kamu menghubungi kami. Kapan kamu bisa datang untuk bertemu dan kita bicarakan semuanya?" Lisa menggigit bibir. "Besok pagi, Bu." "Baik, kami tunggu." Setelah telepon ditutup, Lisa memeluk dirinya sendiri. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, hatinya terasa lebih ringan. Seolah ada jendela baru yang terbuka dalam hidupnya. Malam itu, ia membantu ibunya makan, menyeka keringatnya, dan menemaninya berbicara. Tapi di balik senyum, Lisa menyimpan tekad kuat. "Jika ini jalan yang diberikan Tuhan, maka aku akan melangkah." Dan malam itu, Lisa tidur dengan perasaan yang belum pernah ia rasakan sejak lama. Harapan. Pagi itu, udara terasa berbeda bagi Lisa. Ada getaran halus dalam dadanya, campuran antara gugup dan harapan.
Ia berdiri di depan cermin kecil yang menempel di dinding kamar, merapikan jilbabnya dengan tangan sedikit gemetar. Hari ini adalah hari yang mungkin mengubah hidupnya, hari ketika ia akan bertemu dengan pihak yayasan. Ibunya menyaksikan Lisa bersiap dengan mata berbinar. Meski kondisi kesehatannya menurun, senyum di wajah wanita itu tampak begitu tulus. "Kamu cantik sekali hari ini," katanya pelan. Lisa tersenyum, lalu menggenggam tangan ibunya. "Doakan Lisa ya, Bu. Semoga semua berjalan lancar. Ibu selalu mendoakanmu dalam setiap sujud ibu." Kalimat itu membuat dada Lisa terasa penuh. Ia menunduk, mencium tangan ibunya, dan bersiap berangkat. Perjalanan menuju kantor yayasan memakan waktu cukup lama. Lisa naik kendaraan umum dengan hati berdebar, sesekali mengecek kartu nama yang ia bawa. Setelah turun dari angkutan, ia berjalan melewati deretan toko kecil dan bangunan perkantoran sederhana, sampai akhirnya tiba di gedung bertuliskan nama yayasan. Gedung itu tidak megah, tapi rapi dan terasa hangat. Dindingnya dipenuhi poster bertema pendidikan, motivasi, dan kesuksesan alumni yayasan. Lisa menarik napas panjang sebelum masuk. "Assalamualaikum," ucapnya pelan. "Waalaikumsalam," sahut seorang wanita berhijab yang duduk di meja resepsionis. "Dengan Lisa?" "Ya." Lisa mengangguk gugup. "Silakan, Bapak sudah menunggu di ruang pertemuan." Wanita itu mengantar Lisa menuju ruangan sederhana namun nyaman. Di sana duduk pria parubaya yang kemarin membelanya di warung. "Silakan duduk, Lisa," ucapnya ramah. Lisa duduk pelan-pelan, menundukkan kepala sopan. "Terima kasih, Pak." "Tidak perlu tegang. Kami hanya ingin mengenalmu lebih baik," ujarnya sambil tersenyum hangat. Lisa mengangguk, tetapi kegugupan itu sulit hilang. Baru kali ini ia berada di lingkungan seperti ini. Pria itu membuka percakapan pelan-pelan. "Kamu bekerja di warung untuk membantu ibumu, benar?" "Iya, Pak." "Dan kamu sudah berhenti sekolah sejak?" "Sejak kelas 2 SMP, Pak," jawab Lisa lirih. "Waktu itu ayah meninggal, dan kondisi ibu mulai menurun." Pria itu menatapnya penuh empati. "Kamu luar biasa, Lisa. Banyak orang di posisimu menyerah atau marah pada keadaan, tapi kamu tetap berusaha." Lisa menunduk, tidak tahu harus menjawab apa. Selama ini ia hanya mencoba bertahan, tidak pernah menyadari bahwa perjuangannya terlihat begitu besar bagi orang lain. "Yayasan kami memberikan beasiswa kepada anak-anak yang ingin melanjutkan sekolah. Kamu bebas memilih jalur paket pendidikan atau kembali ke sekolah formal. Kami akan bantu semuanya." Lisa terperangah. Semuanya, Pak?" "Semuanya," jawab pria itu tegas. "Biaya pendidikan, seragam, buku, transport, bahkan uang makan jika kamu membutuhkan." Tangannya gemetar di pangkuan. Ia tidak pernah membayangkan ada bantuan sebesar ini untuk dirinya. Namun ia masih menyimpan satu ketakutan terbesar. "Tapi, Pak, ibu saya sakit. Kalau Lisa sekolah, Lisa tidak bisa kerja penuh waktu. Saya takut tidak bisa beli obat ibu." Pria itu tersenyum lembut. "Kami sudah memikirkan itu. Kalau kamu bersedia, kami juga bisa membantu mencarikan pekerjaan paruh waktu di lingkungan kantor atau perpustakaan. Pekerjaannya ringan, jadi kamu masih bisa menghasilkan uang tanpa mengganggu sekolah." Air mata Lisa menetes tanpa bisa dicegah. Pria itu memberikan tisu. "Tidak apa-apa, menangislah kalau perlu. Kamu sudah menahan banyak hal selama ini." Lisa menutup wajahnya sambil sesenggukan. Bukan karena sedih, tetapi karena perasaan lega yang selama ini tidak pernah ia rasakan. Ketika akhirnya ia bisa mengendalikan diri, Lisa berkata dengan suara serak, "Terima kasih banyak, Pak. Saya tidak tahu harus bagaimana membalas semua kebaikan ini." Pria itu menggeleng. "Cukup belajar dengan baik. Itu sudah lebih dari cukup." Setelah percakapan panjang,
Lisa diajak berkeliling gedung yayasan. Ia diperkenalkan pada beberapa staf dan beberapa siswa lain yang juga mendapat beasiswa. Mereka semua tersenyum hangat dan menjabat tangan Lisa dengan ramah. Rasanya seperti memasuki dunia baru. Dunia yang selama ini Lisa pikir tidak pernah menjadi miliknya. Ketika menunjukkan ruang belajar, seorang staf berkata, "Kalau kamu butuh tempat untuk belajar atau butuh bantuan dalam pelajaran, kamu boleh datang kapan saja. Kami selalu ada untuk mendukungmu." Kata-kata itu membekas dalam hati Lisa. Untuk pertama kalinya, ada sekelompok orang yang benar-benar ingin ia berhasil. Saat hendak pulang, pria yang membantunya mengantar sampai pintu depan. "Lisa," panggilnya sebelum gadis itu pergi. "Saya ingin kamu ingat satu hal." Lisa menoleh. "Tidak ada orang yang hidupnya tidak berharga. Kamu istimewa, dan kamu punya masa depan yang jauh lebih besar daripada yang kamu bayangkan." Lisa menatapnya. Matanya kembali berkaca-kaca. "Terima kasih, Pak. Mulai besok kamu sudah bisa mengikuti kelas persiapan. Istirahatlah hari ini dan beritahu ibumu kabar baik ini." Lisa mengangguk penuh semangat. Dalam perjalanan pulang, langkah Lisa terasa jauh lebih ringan. Ia merasa seperti terbang. Dunia yang dulu hanya kelabu kini berubah menjadi penuh warna. Sesampainya di rumah, ia langsung berlari kecil masuk ke kamar ibunya. "Bu," panggilnya dengan napas terengah. "Bu, alhamdulillah. Lisa diterima. Semua biaya sekolah ditanggung. Mereka bahkan bantu Lisa cari kerja paruh waktu." Ibunya menatapnya, dan air mata langsung mengalir di pipinya. "Masya Allah, Nak, ibu bangga sekali. Bangga sekali." Suaranya bergetar. Lisa memeluk ibunya erat, merasakan tubuh yang hangat tapi semakin rapuh itu. "Bu, kalau Lisa berhasil suatu hari nanti, itu semua karena doa ibu." Ibunya membelai kepala Lisa. "Tidak, Nak. Itu karena kamu tidak pernah menyerah." Pelukan itu berlangsung lama. Dua hati yang pernah dipenuhi kekhawatiran kini menemukan secercah harapan. Malam itu, Lisa menatap buku catatan kosong yang ia beli beberapa bulan lalu. Ia sempat ingin menggunakannya untuk mencatat pengeluaran atau resep warung. Tetapi kini ia tahu buku itu punya tujuan lain. Ia membuka halaman pertama, menulis dengan huruf pelan namun tegas. Hari ini kehidupan baru dimulai. Lisa tersenyum kecil. Ia tidak tahu apa yang menunggu ke depan. Mungkin sulit, mungkin penuh tantangan. Namun, satu hal yang ia percaya. Selama ia memiliki tekad, doa ibu, dan bantuan dari orang-orang baik, tidak ada mimpi yang terlalu tinggi untuk digapai. Dan malam itu, Lisa tidur dengan hati yang damai. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa masa depan benar-benar mungkin. Hari itu udara terasa lebih dingin dari biasanya, seolah alam ikut menyeratkan sesuatu yang berat akan terjadi. Lisa duduk di ujung tempat tidur ibunya, menatap telepon genggamnya yang baru saja mendapatkan panggilan mengejutkan. Tangannya masih gemetar. Pikirannya berputar tak tentu arah. Seseorang dari kampung menelepon, memberitahu bahwa ayah Jata, pria yang selama 10 tahun tidak pernah ia temui, sedang sakit keras dan kini dirawat di sebuah rumah sakit kecil di kota seberang. Kondisinya dikabarkan semakin memburuk. Lisa menunduk, mencoba mengatur napas. Ada rasa takut, rindu, marah, dan sayang yang bercampur menjadi satu dalam dadanya. Ibunya memegang tangan Lisa dengan lembut. "Nak, kamu harus datang." Lisa menggeleng pelan. Lisa takut. "Bu." Takut ayah menolak kedatangan Lisa. Takut disakiti lagi. "Tidak, Nak," bisik ibunya lembut. "Kadang, seseorang yang paling keras hatinya justru paling merindukan kita." Kata-kata itu membuat Lisa terdiam lama. Ia tahu ibunya benar. Meskipun ayah Jata pernah mengusirnya, menamparnya dengan sepatu, dan menghancurkan masa kecilnya, di hatinya masih ada bagian yang selalu merindukan sosok ayah itu. Ayah yang dulu pernah menggendongnya, mengajaknya bermain di halaman rumah, dan mengajarinya memetik buah-buahan di belakang rumah.
Ingatan itu membuat matanya panas. Bu. Lisa takut tidak kuat. Ibunya meremas tangan Lisa dengan penuh cinta. Kalau kamu niatkan untuk berbakti, insya Allah Allah akan kuatkan hatimu. Lisa menunduk. Air matanya jatuh satu persatu. Keesokan paginya, Lisa berangkat ke rumah sakit dengan hati berdebar. Perjalanan terasa panjang. Setiap kali kendaraan yang ia tumpangi berbelok atau melewati jalan rusak, Lisa menatap jendela seolah mencari jawaban di antara pepohonan yang berlarian mundur. Sesampainya di rumah sakit, Lisa berhenti sejenak di depan gerbang. Dadanya sesak. Bahkan untuk melangkah pun ia butuh keberanian yang besar. Bismillah, ucapnya pelan. Ia memasuki halaman rumah sakit yang sederhana. Bau obat-obatan dan suara langkah tergesa para perawat menyambutnya. Lisa mendekati meja pendaftaran, lalu menanyakan ruangan ayahnya. Ruangan 12, lantai 2, jawab petugas. Setiap langkah menuju lantai 2 terasa seperti menapaki masa lalu. Kenangan-kenangan pahit datang bertubi-tubi. Malam ketika ia dipergoki membaca Al-Quran. Teriakan ayahnya. Tamparan sepatu. Malam ketika tubuhnya basah kuyup karena hujan dan ketakutan. Hari ia pergi tanpa membawa apapun kecuali mushaf kecil. Dan kini, 10 tahun setelah itu, takdir mempertemukan mereka lagi. Lisa berhenti di depan pintu ruangan 12. Tangannya terangkat. Namun ia belum mampu mengetuk. Napasnya tersengal karena gugup. Akhirnya ia mendorong perlahan. Ruangan itu hanya berisi satu tempat tidur. Di atasnya terbaring seorang pria berusia lanjut. Tubuhnya lebih kurus dari yang Lisa ingat. Rambutnya banyak memutih. Pipi cekung. Wajahnya tidak lagi garang, melainkan lemah dan tampak menahan sakit. Lisa mematung di depan pintu. Untuk sejenak ia ragu apakah pria itu benar ayahnya. Terlalu jauh berbeda dengan sosok yang dulu begitu kuat. Namun ketika pria itu membuka mata dan menoleh ke arahnya, keraguan itu hilang. Mata itu, mata yang sama yang dulu menatapnya penuh murka, kini terlihat basah dan penuh penyesalan. Lisa? Suara itu parau, hampir tak terdengar. Hati Lisa bergetar hebat. Ia menutup mulut dengan tangan, menahan isak yang hampir pecah. Ayah. Suaranya gemetar. Begitu mendengar kata itu, mata ayah Jata mengalirkan air mata. Untuk pertama kalinya dalam hidup Lisa, ia melihat ayahnya menangis. Kamu, benar Lisa? Ulangnya lagi, seolah tak percaya. Lisa mendekat perlahan. Iya, yah, ini Lisa. Ayahnya menangis lebih keras. Ia mencoba mengangkat tangannya, namun gemetar. Lisa spontan memegang tangan itu. Tangannya dingin, lemah, dan penuh keriput. Maafkan ayah. Suara itu pecah. Ayah. Salah. Ayah jahat. Ayah kejam. Maafkan. Air mata Lisa langsung pecah. Ia jatuh berlutut di samping ranjang, memeluk tangan ayahnya. Yah, jangan bicara seperti itu. Lisa sudah lama memaafkan ayah. Ayah Jata terisak tanpa bisa mengendalikan dirinya. Ayah. Ayah selalu ingat malam itu. Malam ayah usir kamu. Setiap hari, setiap malam, ayah lihat kamu dalam mimpi, membaca kitab itu. Dan ayah takut. Lisa menggigit bibirnya, mencoba tidak menangis lebih keras. Mendengar ayahnya mengingat kejadian itu saja membuat hatinya seperti diremas. Ayah menyesal, sangat menyesal. Ayah seharusnya melindungimu, bukan menyakitimu. Gumam ayahnya dengan suara pecah. Lisa mengusap tangan ayahnya lembut. Yah, Lisa tidak datang untuk mengungkit masa lalu. Lisa cuma ingin berbakti. Ayah tetap ayah Lisa, sampai kapanpun. Wajah ayahnya semakin basah. Ia memejamkan mata, menggenggam tangan Lisa sekuat tenaga yang tersisa. Kamu anak yang sangat baik. Lebih baik dari yang ayah pantas dapatkan. Lisa menunduk sambil menangis terisak.
merasakan segala penat dan luka selama 10 tahun mencair begitu saja. Hari-hari berikutnya, Lisa selalu datang pagi-pagi ke rumah sakit untuk merawat ayahnya. Kadang ia datang sebelum perawat mengantarkan sarapan. Kadang ia duduk di samping ranjang sambil bercerita tentang hidupnya selama ini. Tak pernah sekalipun ia menceritakan kesusahannya dengan nada menyalahkan. Justru ia banyak bercerita tentang hal-hal baik yang ia temui selama perjalanan hidupnya. Ayah Jata sering menatapnya diam-diam, seperti tak percaya bahwa gadis di sampingnya adalah anak yang dulu ia sakiti. Suatu sore, saat cahaya matahari masuk lewat jendela dan menerangi wajah mereka, ayahnya berkata pelan, "Lisa, kenapa kamu tidak membenci ayah?" Lisa tersenyum lembut. Karena ayah tetap orang yang Lisa doakan setiap malam. Ayah Jata menatapnya lama. Mata itu menyimpan rasa bersalah yang begitu dalam. "Kalau bukan kamu yang merawat ayah, mungkin ayah sudah sendirian," ucapnya lirih. Lisa menggenggam jemarinya. "Tidak, Yah. Allah sayang sama ayah. Allah tidak pernah meninggalkan siapapun." Ayahnya menelan ludah, seperti bergulat dengan sesuatu di dalam dirinya. Suatu malam yang sunyi, ketika ruangan hanya diterangi lampu kecil, ayahnya memanggil Lisa dengan suara lemah. "Lisa." Lisa mendekat. "Iya, Yah." Ayah ingin tanya sesuatu. "Tanya apa, Yah?" "Apa yang kamu dapat dari agama yang kamu pilih itu?" Lisa terdiam sejenak, lalu tersenyum. "Ketenangan, Yah. Ketenangan yang ayah lihat sekarang ini, semuanya karena itu." Ayahnya memandangnya lama. "Bertahun-tahun, ayah lihat kamu di mimpi, membaca kitab itu, dan wajahmu tenang sekali." Lisa meremas tangannya lembut. "Itu yang Lisa cari, Yah, dan Allah memberikannya." Ayah Jata memejamkan mata. Air mata kembali mengalir. "Lisa." "Iya, Yah. Ayah ingin belajar tentang Tuhan yang kamu sembah." Lisa terkejut. Air matanya langsung memenuhi mata. "Ayah, sungguh mau tahu?" Ayahnya mengangguk pelan. "Ajarilah ayah sebelum terlambat." Lisa menggigit bibirnya menahan tangis. Ia mencium tangan ayahnya dengan penuh cinta. "Insya Allah, Yah, Lisa akan ajarkan semuanya, pelan-pelan." Dan malam itu, di ruangan sunyi rumah sakit, untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, ayah dan anak itu berbicara tentang Allah, tentang cinta, tentang ampunan, tentang ketenangan yang selama ini mereka cari di dua jalan berbeda. Hati Lisa bergetar. Ia tahu, sesuatu yang besar baru saja mengetuk hati ayahnya. Dan ia siap mendampinginya melewati pintu itu. Hari itu Lisa tiba di rumah sakit lebih pagi dari biasanya. Langit masih berwarna abu-abu. Embun masih menggantung di dedaunan ketika ia berjalan masuk melewati gerbang rumah sakit. Ada sesuatu dalam hatinya yang terasa berbeda. Seperti ada panggilan yang membuat langkahnya semakin cepat. Sebelum masuk ruangan ayahnya, Lisa sempat menoleh ke jendela lorong. Ia menarik napas panjang, berdoa dalam hati agar Allah memberikan kekuatan dan ketenangan untuk ayahnya. Ketika ia membuka pintu, ia melihat ayahnya sudah bangun. Tidak seperti biasanya, pagi ini ayahnya terlihat gelisah. Matanya memandang ke arah jendela dengan tatapan kosong, seakan sedang memikirkan sesuatu yang sangat berat. "Ayah?" panggil Lisa pelan. Ayah Jata menoleh. Tatapannya langsung berubah begitu melihat Lisa. Ada keteduhan, tapi juga ketakutan. "Lisa," panggilnya dengan suara serak. Lisa mendekat, duduk di samping ranjang. Ayah belum tidur semalam. Ayahnya menggeleng. "Ayah, tidak bisa tidur." Lisa memijat pelan punggung tangan ayahnya. "Kepikiran apa, Yah?" Ayah Jata menarik napas panjang, lalu menatap Lisa dengan mata yang berkaca-kaca. "Lisa, ayah sudah lama hidup, sudah tua, sudah banyak salah, dan sekarang ayah takut." "Takut apa,
Yah, takut, mati. Lisa terdiam. Kata itu, mati, meluncur begitu saja dari mulut ayahnya. Padahal selama ini ayahnya selalu terlihat tegar, tidak pernah menunjukkan ketakutan pada siapapun. Ayah takut, ulangnya lagi sambil memejamkan mata. Setiap malam ayah mimpi, gelap, sunyi, seolah ayah sendirian. Lisa meremas tangannya lebih erat. Ayah tidak sendirian. Lisa di sini. Allah juga selalu dekat. Ayahnya membuka mata perlahan. Kemarin ayah dengar kamu bacakan doa. Hati ayah tenang sekali. Ayah tidak mengerti, tapi rasa itu ayah rindukan. Lisa tersenyum kecil, meski matanya mulai panas. Ayah bisa merasakannya lagi, bisiknya. Ayahnya menelan ludah, wajahnya bergetar. Lisa, apa benar Tuhanmu itu Maha Pengampun? Lisa mengangguk mantap. Sangat Maha Pengampun. Yah, tidak peduli seberapa besar kesalahan seseorang, Allah masih membuka pintu kembali. Walau ayah telah menyakitimu, walau ayah telah menolak agama ini, walau ayah telah mengusirmu. Suaranya retak. Lisa tersenyum penuh cinta. Ayah, Allah tidak melihat masa lalu seseorang. Yang Allah lihat adalah hari ini, saat seseorang ingin kembali. Air mata jatuh di pipi ayahnya. Kalau begitu, suaranya bergetar. Maukan kamu ajari ayah? Lisa menutup mulutnya, menahan tangis yang langsung memuncak. Ia menunduk, mencium tangan ayahnya. Ayah, bisiknya. Lisa bahagia sekali. Ayahnya mengangguk pelan. Ayah ingin tenang sebelum ajal menjemput. Ayah ingin jalan yang kamu ambil itu, nak. Lisa mengusap air matanya, mencoba mengatur napas. Insya Allah, yah, Lisa akan tuntun ayah. Perlahan-lahan, Lisa memulai dengan bercerita tentang Allah, tentang cintanya, tentang ampunan yang luas. Ia berbicara lembut, penuh rasa, penuh ketulusan. Ayahnya mendengarkan dengan sungguh-sungguh, walau sesekali menahan sakit. Namun di setiap kalimat yang Lisa ucapkan, ada perubahan kecil pada raut wajah ayahnya, seperti beban lama yang dilepaskan perlahan-lahan. Lisa mengambil segelas air putih, menyuapkan pelan. Ayah capek? Mau istirahat dulu? Ayahnya menggeleng. Tidak, ayah ingin dengar lebih banyak. Hati ayah tidak pernah serileks ini. Lisa tersenyum haru. Setelah beberapa menit hening, ayah jata memegang tangan Lisa, meski tangannya gemetar. Nak, ujarnya, kalau ayah ingin masuk agama ini, apa yang ayah harus lakukan? Lisa menarik napas panjang. Ia menatap ayahnya penuh kelembutan. Ayah cukup mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yah, itu tanda bahwa ayah menerima Allah dan Rasul-Nya. Ayahnya mengangguk. Kalau ayah ucapkan itu, ayah benar-benar memulai hidup baru. Ya, iya, yah. Lisa tersenyum. Semua dosa masa lalu hilang, bersih seperti bayi yang baru lahir. Ayahnya terisak. Lisa, ia memanggil pelan. Bolehkah ayah memeluk kamu? Lisa langsung bangkit dan memeluk ayahnya hati-hati. Tubuh ayahnya kurus dan lemah, tapi pelukan itu terasa kuat. Kuat dalam makna, bukan tenaga. Ayah minta maaf. Ayah minta maaf. Suaranya pecah di bahu Lisa. Lisa menangis dalam diam. Lisa sudah memaafkan ayah sejak lama. Setelah beberapa saat, pelukan itu dilepaskan. Ayahnya kembali berbaring, menatap Lisa dengan mata penuh harapan. Lisa, katanya pelan, tuntun ayah sekarang. Lisa tertegun. Sekarang. Ayahnya mengangguk mantap. Sekarang. Ayah tidak tahu apakah besok ayah masih hidup. Hati Lisa serasa diremas, tapi ia menahan diri. Ia tidak ingin menakut-nakuti ayahnya. Baik, yah,
ucap Lisa akhirnya, menahan getaran suaranya. Kita lakukan sekarang. Lisa duduk di sisi ranjang, menggenggam tangan ayahnya. Ia menarik napas panjang, menenangkan diri. Yah, ujarnya lembut. Ikuti Lisa pelan-pelan. Ayah Jata mengangguk. Lisa mulai membaca. Asyhadu an la ilaha illallah. Ayah Jata menatap Lisa dalam-dalam, lalu mengikuti dengan suara parau. Asyhadu an la ilaha illallah. Suaranya patah-patah, tapi jelas. Air mata Lisa langsung jatuh tanpa bisa ditahan. Ia melanjutkan. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dan ayahnya mengulanginya. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Begitu kalimat itu selesai, napas ayahnya tersengal, dan tubuhnya bergetar. Lisa memeluk ayahnya sambil menangis keras, namun penuh kebahagiaan. Alhamdulillah, ayah, sekarang ayah sudah muslim. Ayah Jata tersenyum. Senyum yang belum pernah terlihat sebelumnya. Senyum yang damai, tulus, dan penuh rasa lega. Lisa, katanya dengan mata bercahaya. Hati ayah ringan sekali. Lisa mengusap air mata sambil tersenyum. Itu pertanda Allah menerima ayah. Ayahnya menatap langit-langit kamar. Bibirnya bergetar. Terima kasih, nak, karena kamu tetap datang. Kalau kamu tidak datang, ayah mungkin mati dalam ketakutan. Lisa memeluknya lagi. Ayah, Allah sayang sama ayah. Allah yang atur semuanya. Ayah Jata menutup mata pelan. Lisa, ayah bahagia. Sangat bahagia. Ayah rasa, ini hadiah dari Allah. Sebelum ayah pergi. Lisa memegang pipi ayahnya. Jangan bicara begitu. Yah, ayah istirahat dulu. Ayahnya tersenyum tipis. Kalau nanti ayah pergi, jangan menangis terlalu lama. Doakan ayah saja. Itu sudah cukup. Lisa menunduk. Bahunya bergetar. Ayah harus tetap kuat selama Lisa masih di sini. Ayahnya mengangguk. Ayah akan berusaha, nak. Malam itu, Lisa pulang dengan langkah yang berbeda. Tidak ada lagi beban yang mengikat hatinya. Tidak ada lagi luka yang menyisa. Yang ada hanyalah kedamaian, harapan, dan rasa syukur yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Lisa merasa bahwa semua rasa sakit di masa lalu, semua luka, semua air mata, ternyata adalah jalan yang membawa mereka ke momen suci itu. Momen di mana ayahnya mengucapkan syahadat. Momen ketika Allah menunjukkan bahwa tidak ada hati yang terlalu keras untuk dilunakan. Tidak ada cerita yang terlalu terlambat untuk diakhiri dengan indah. Dan Lisa pulang malam itu dengan senyum yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Senyum seorang anak yang akhirnya berhasil menggandeng ayahnya kembali kepada Tuhan. Pagi itu matahari bersinar lembut, seolah tahu bahwa hari itu akan menjadi hari yang begitu berbeda bagi hidup Lisa. Udara terasa tenang. Jalan menuju rumah orang tuanya tampak sama seperti dulu. Namun anehnya, setiap langkah terasa lebih berat, seolah setiap kenangan yang tersimpan di tempat itu ikut menahan kakinya. Di dalam hatinya, ada campuran perasaan yang sulit ia jelaskan. Takut, rindu, gugup, sekaligus pasrah. Setelah 10 tahun lamanya, akhirnya ia kembali ke tempat yang pernah menjadi saksi luka paling dalam hidupnya. Luka yang dulu membuatnya terlempar ke dunia yang sama sekali berbeda. Luka yang ternyata menjadi gerbang menuju hidayah. Rumah itu tampak lebih tua. Cat dindingnya memudar, bagian atapnya tampak rusak, dan aroma kayu lembab menyeruak ketika Lisa mengetuk pintu perlahan. Suara ketukan itu membuat tangannya bergetar. Dari dalam terdengar langkah terburu-buru, lalu pintu terbuka pelan. Seorang perempuan parubaya yang wajahnya tampak sangat lelah muncul. Mata itu adalah mata yang dulu sangat Lisa rindukan. Mata ibunya. Begitu melihat Lisa berdiri di depan pintu, tubuh sang ibu terhenti. Bibirnya bergetar hebat. "Elisa?" Suaranya pecah,
seperti seseorang yang menemukan sesuatu yang telah lama hilang. "Iya, Bu, ini Lisa," jawabnya pelan, senyumnya goyah. Sang ibu langsung menutup mulutnya, menahan tangis yang tidak bisa lagi disembunyikan. "Ya Allah, Nak, Lisa, kamu pulang." Tubuhnya limbung dan ia langsung memeluk putrinya dengan erat, seolah takut Lisa menghilang lagi. Pelukan itu hancur, basah, dan menghanguskan seluruh dinding-dinding luka dalam hati Lisa. Maafkan ibu," ucap perempuan itu sambil menangis di bahunya. Lisa mengusap punggung ibunya lembut. "Bu, ibu nggak salah apa-apa." Lisa yang justru minta maaf. Lisa pergi terlalu lama. Mereka berdua menangis dalam diam. Hanya suara angin dan desir pohon yang menjadi latar. Setelah tangis mereda, ibu menggenggam tangan Lisa erat-erat. "Nak, ayahmu sakit." Lisa mengangguk pelan. "Makanya Lisa pulang, Bu. Lisa harus menemui ayah." Sang ibu menuntunnya masuk. Rumah itu sepi, tapi penuh rasa haru yang berputar-putar di udara. Lisa masuk ke kamar yang dulu begitu ia takuti. Kamar yang pernah menjadi tempat penghakiman untuk dirinya. Tempat di mana satu tamparan sepatu mengubah seluruh perjalanan hidupnya. Kini, kamar itu hanya kamar kecil dengan bau obat-obatan menusuk hidung. Di sudut ruangan, seorang laki-laki terbaring lemah. Tubuhnya kurus, wajahnya cekung, rambutnya memutih sebelum waktunya. Ayahnya, pria yang dulu begitu gagah, keras, dan tak pernah mengalah pada siapapun, kini tampak seperti daun kering yang jatuh pada musim kemarau. Lisa menahan napas. Lututnya bergetar. Ia melangkah pelan mendekati tempat tidur itu. Ayahnya membuka mata. Pandangannya kabur. Ia mengerjap berkali-kali, berusaha memastikan bahwa sosok yang berdiri di hadapannya bukan hanya bayangan. "Lis, suaranya serak, terpotong seperti ada batu besar di tenggorokannya. Lisa menelan ludah dan memaksakan senyum, meski bibirnya gemetar. "Ayah, ini Lisa." Air mata yang selama bertahun-tahun ayahnya tahan itu akhirnya jatuh. Satu saja. Tapi itu cukup membuat dada Lisa serasa diremas. Ayahnya mengangkat tangannya perlahan, gemetar, seperti seseorang yang ingin menyentuh sesuatu yang sangat ia rindukan tetapi takut tak pantas mendapatkannya. Lisa meraih tangan itu dan menempelkannya ke pipinya. "Lisa di sini." Yah. Dada ayahnya naik turun berat. Ada sesuatu yang ia tahan selama bertahun-tahun. Dan hari itu, semua pintu seperti dibuka Allah satu persatu. "Nak, ayah, salah," ucapnya patah-patah. Maafin ayah." Lisa langsung menggeleng dengan cepat. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. "Ayah nggak salah apa-apa. Itu masa lalu. Lisa udah ikhlas." "Tetapi, ayah nyakitin kamu." Suaranya pecah seperti kaca jatuh. Lisa menggenggam tangan ayahnya lebih erat. "Ayah, kalau dulu Lisa nggak melalui semua itu, mungkin Lisa nggak akan menemukan jalan sekarang. Mungkin Lisa nggak akan menjadi orang yang Lisa jadi hari ini. Allah punya cara sendiri." "Ayah." Ayahnya menangis. Bukan menangis biasa. Itu tangis seseorang yang patah, hancur, dan baru sadar betapa besar dosa yang ia tumpuk, tetapi tak tahu harus mulai dari mana untuk kembali. Lisa mengusap air mata di pipi ayahnya dengan lembut. "Ayah, yang penting sekarang ayah tenang. Lisa ada di sini." Ayahnya menahan napas panjang, seperti seseorang yang ingin mengeluarkan seluruh sisa kekuatan dalam dirinya. "Elisa." Ia berhenti sebentar, menahan perih. "Ajari, ayah." Lisa menatapnya bingung. "Ajari apa, Yah?" Ayahnya menutup matanya sebentar. Air matanya kembali jatuh. "Ajari ayah mengucap syahadat." Hati Lisa seperti ditampar lembut oleh Allah pada saat itu juga. Tangisnya langsung pecah. Ia tak pernah membayangkan bahwa hari paling kelam dalam hidupnya, ketika ia ditampar dengan sepatu karena belajar Al-Quran, akan berakhir dengan pemandangan seperti hari itu,
Ayahnya meminta disyahadatkan oleh anak yang dulu ia usir sendiri. Allah membalikan hati manusia dengan cara yang tak pernah bisa ditebak. Yah, beneran? Suara Lisa bergetar. Ayahnya mengangguk pelan. Ayah, udah lama mimpiin kamu ngaji. Suara kamu. Ayah dengar terus. Ayah takut mati, belum kenal Allah. Lisa memegang wajah ayahnya dengan kedua tangan. Ayah, ini bukan karena Lisa. Ini murni hidayah dari Allah. Setelah menarik napas dalam, Lisa duduk di sisi tempat tidur. Ia mengusap tangan ayahnya yang dingin. Kalau ayah sudah siap, ayah ikuti pelan-pelannya. Ayahnya mengangguk. Napasnya berat tapi matanya penuh ketenangan baru. Dengan suara lembut, Lisa memulai. Asyhadu alla ilaha illallah. Ayahnya mengikutinya pelan. Satu kata demi kata dengan suara yang hampir tak terdengar, namun jelas penuh kesungguhan. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ayahnya kembali mengikuti. Air matanya mengalir deras, membasahi bantal di bawah kepalanya. Setelah kalimat itu selesai, Lisa tak dapat menahan tangisnya. Ia menunduk, mencium tangan ayahnya, lalu memeluk tubuh ringkih itu dengan hati yang luluh oleh rasa haru. Ayahnya mengelus kepala Lisa lemah lembut. Terima kasih, nak. Suaranya pecah. Terima kasih sudah mau kembali ke ayah. Terima kasih sudah maafin ayah. Dan terima kasih sudah tuntun ayah pulang. Lisa menempelkan kepalanya di dada ayahnya, merasakan detak yang semakin melemah namun penuh ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Yah, ayah sudah pulang sejak ayah bersyahadat. Allah sudah buka pintu itu untuk ayah. Ayahnya tersenyum kecil, senyum yang menghapus seluruh gambaran keras dan bengis yang pernah Lisa lihat di masa lalu. Senyum itu seperti senyum seorang anak kecil yang menemukan rumahnya kembali. Ayah, tenang sekarang. Lisa mengangguk sambil menangis. Iya, yah, sangat tenang. Hari itu bukan hanya menjadi hari ayahnya kembali kepada Tuhannya, tetapi juga hari di mana luka Lisa sembuh sepenuhnya. Allah mengembalikan bagian dari hidupnya yang dulu hilang. Dan pada akhirnya, tidak ada yang lebih indah dari hidayah. Tidak ada yang lebih menenangkan daripada memaafkan. Dan tidak ada yang lebih menyentuh daripada melihat bagaimana Allah membalikan hati dalam cara yang paling lembut, paling haru, dan paling tidak terduga.